Pemirsa, Presiden Joko Widodo memulai kunjungan misi perdamaian di Ukraina hari ini dengan mengunjungi kota Irpin. Presiden dan Ibu Negara lalu berkunjung ke rumah sakit di Kiev untuk menyerahkan bantuan. Usai melakukan kunjungan tersebut, Presiden akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana tiba pukul 8.50 waktu setempat di kota Kiev, Ukraina. Presiden Joko Widodo dan rombongan menggunakan kereta dari Polandia dengan menempuh perjalanan selama 11 jam. Di sana, Presiden tak hanya disambut pejabat Ukraina dan KBRI, terlihat pengamanan super ketat menjaga Presiden Joko Widodo dari dekat. Presiden lalu melaju ke kota Irpin yang berjarak kurang dari 22 km dari Kiev. Di sana Presiden Joko Widodo disambut Wali Kota Irpin Alexander Girgorovich Markushin dan wakilnya. Presiden pun melihat langsung kerusakan di kota itu yang ditimbulkan oleh perang dengan Rusia. Presiden menyaksikan langsung kerusakan parah di apartemen Lipki. Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di kota Irpin akibat perang. Dan sangat menyedihkan sekali, banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak. Dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Dari kota Irpin, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara kembali ke Kiev. Di sini, Presiden dan Ibu Negara memberikan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina. Kunjungan saya ke sini bentuk simpati dan empati rakyat Indonesia kepada rakyat Ukraina. Мій візит сюди, я хочу виразити від індонезійського народу свою симпатію та емпатію до українського народу. Presiden juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan komitmen bantuan rekonstruksi untuk rumah sakit yang rusak akibat perang. Setelah memberikan bantuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak. Moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Tadi yang diserahkan apa ya Bu ya? Obat-obatan sedikit. Ya, sama-sama. Hingga saat ini kondisi di Ukraina masih jauh dari kondusif. Serangan demi serangan masih menggempur berbagai kota di Ukraina termasuk Kiev sendiri. Terakhir, serangan hari ini mengenai sebuah rumah susun di kota Mykolaiv. Tim TV One mengabarkan. Setelah melakukan kunjungan ke sejumlah titik di Ukraina, Presiden Joko Widodo akhirnya bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Joko Widodo disambut hangat Presiden Zelensky di Istana Mariinsky. Presiden Joko Widodo langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Zelensky di dalam istana. Di sana Presiden menyampaikan kedatangannya ke Ukraina semata-mata membawa misi perdamaian. Terlihat Presiden Joko Widodo dan Presiden Zelensky melakukan pertemuan tersebut di salah satu ruangan dengan meja kecil. Dari Ukraina, Presiden Joko Widodo akan bertolak ke Rusia.
Di sana, ia akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dengan misi yang sama, yaitu membawa perdamaian kepada kedua negara. Presiden Joko Widodo berharap perang bisa dihentikan. Di saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan untuk misi perdamaian di Ukraina, negeri tersebut terus digempur oleh Rusia. Terakhir, 10 rudal menghantam sebuah bangunan rumah susun di kota Mykolaiv dalam 30 menit. 2 hari sebelumnya, sebuah mal dihancurkan oleh rudal jarak jauh yang merupakan rudal anti kapal perang milik Rusia. Sebuah rumah susun di kota Mykolaiv, Ukraina dihancurkan gempuran rudal yang terjadi pada pagi hari tadi waktu setempat. Dikabarkan 10 rudal menggempur rusun tersebut dalam 30 menit saja. Selain gempuran di rusun, rudal Rusia juga menghancurkan sebuah stadion sepak bola di Mykolaiv. Serangan di sana mengakibatkan lubang cukup besar. Pada serangan di rusun, 4 orang tewas termasuk seorang anak perempuan berusia 6 tahun. 2 lainnya terluka. Hari ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga membagikan video detik-detik serangan rudal Rusia ke Mal Amstor, kota Kremenchuk. Serangan tersebut disebut Menteri Dalam Negeri Ukraina Denis Monastyrsky dilakukan menggunakan rudal jelajah jauh X-22. Rudal tersebut bermuatan lebih dari 900 kg peledak. Rudal itu disebutkan sebenarnya digunakan untuk rudal anti kapal perang oleh Rusia, namun kali ini digunakan untuk serangan darat. Rudal X-22 mengenai bagian ujung belakang mal yang saat itu disebutkan Menteri Dalam Negeri Ukraina sedang dipenuhi 1.000 orang pada siang hari tanggal 27 Juni. ...20 orang meninggal dunia dan 21 lainnya hilang. Kekuatan hantaman rudal tak hanya menghancurkan mal, sebuah taman dekat mal juga bergetar hebat dan puing-puing akibat serangan rudal menghujani taman tersebut. Sejumlah pengunjung taman pun berlarian dengan panik.